Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat MP57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan kabar sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi kembali kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ini namanya driver transformers untuk menyalakan lampu LED DC yang 20 watt, 25 watt dan bisa juga 30 watt. Rangkaiannya sangat sederhana, mudah-mudahan ini nanti bisa sahabat tirukan. Ini mohon maaf tidak saya gambar dan tidak saya tulis di deskripsi. Nanti bisa sahabat tirukan, kemudian bisa sahabat catat sendiri dan bisa nanti sahabat praktekkan. Adapun kalaupun kerapian dan lain sebagainya nanti tergantung sahabat masing-masing. Dan di sini tidak akan saya terangkan secara spesifik ataupun secara detail sahabat ya. Ini globalnya saja. Jadi nanti kalau sahabat ingin merakit ataupun membuat sebuah driver transformers seperti ini, yang sahabat butuhkan non polar, resistor, dioda, varistor, kemudian kondensator elektrolit ataupun elko. Dan juga perlu sahabat ketahui bahwasanya semua komponen ini tidak 100% saya beli baru. Ini saya hanya memanfaatkan dari sebuah lampu LED LHE bekas-bekas itu. Nanti bisa sahabat preteli, kemudian sahabat cek menggunakan alat sesuai dengan fungsinya, apakah komponen itu layak digunakan ataupun tidak. Seandainya nanti tidak, jangan digunakan. Seandainya nanti masih bisa digunakan, bisa sahabat rakit seperti ini. Ini sudah saya rakit seperti ini biar cepat dan mudah sahabat ya untuk menirukan. Saya akan ulas dari depan sini sahabat ya. Ini arus AC ataupun input ya, input AC 0220 dari sini masuk ke sebuah resistor, kemudian didapatkan kaki dioda arus bolak-balik. Kemudian dari sini mendapatkan non polar, masuk ke sebelah kaki dioda arus bolak-balik juga. Jadi dua-duanya ini masuk ke arus bolak-balik. Untuk resistor yang di sini ini sebagai sekring fungsinya. Ini bisa sahabat menggunakan resistor 1 ohm sampai 10 ohm, 1 watt sampai 2 watt. Kebetulan yang saya gunakan ini 3R9 karena tidak ada resistor yang saya sebut tadi. Kemudian untuk non polar yang di sini ini relatif sesuai LED yang akan dinyalakan nanti. Kemudian di kaki dioda arus bolak-balik ini atas bawah ini kita dapatkan varistor seperti ini. Ini yang saya gunakan 10D611K ataupun bisa menggunakan yang lainnya. Kemudian untuk yang DC ataupun arus DC-nya di sini plus, di sini min. Kebetulan dioda yang saya gunakan ini saya menggunakan DP307S ataupun ini bisa juga menggunakan IN 4007 4 kali. Di kaki plus dan minus ini kita tarik sebuah non polar. Ini saya gunakan 154J 400 volt yang ini. Ini bisa digantikan menggunakan 104J 400 volt. Di kaki yang sama plus dan minus ini saya tarik resistor 470 kilo sebagai pengosong muatan. Kemudian di elko terakhir saya gunakan 10 UF 400 volt. Di sini plus, di sini min. Fungsi resistor yang di sini di arus masuk dari AC ke dioda ini sebagai sekring apabila terjadi konslet nanti akan putus. Kemudian fungsi varistor itu sendiri ini sebagai pembatas arus atau sebagai pengaman pada lonjakan muatan listrik yang terlalu tinggi sampai 611 volt AC
ini akan konslet atau akan jepret NCB-nya. Kemudian di arus DC saya gunakan 154C500 volt sebagai filter. Kemudian di sini sebagai pengosong muatan 470 kilo. Fungsi daripada pengosong muatan ini untuk mengosongkan elko yang di sini. Apabila LED DC-nya sudah rusak, tidak menyala, posisi ini dalam keadaan menyolok, arus yang ada di elko ini bisa dihabiskan menggunakan resistor ini. Kalau tidak ada, biasanya ini masih menyimpan setrum, kalau dipegang ini menyengat. Kurang dan lebih seperti itu sahabat ya. Jadi di sini sebagai sekring, resistor ini, varistor ini sebagai pembatas arus tegangan tinggi. Ini bisa terjadi apabila ada petir, ada geledek, ada kilat besar sampai melebihi batas yang tertera di dalam varistor ini sendiri, maka ini akan bekerja, akan ngonslet, NCB akan mati, maka alat-alat semua akan aman. Untuk dioda saya gunakan DB307S, ini bisa digunakan IN 4007. Kemudian ini sebagai filter, ini pengosong muatan, ini juga sebagai penyimpan arus dalam waktu sementara. Untuk yang di sini, ini nanti kita sesuaikan LED yang akan kita nyalakan. Di sini sedikit saya tambahkan kepada sahabat semuanya, bahwasanya untuk jenis non polar ini ada 3 macam, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang biasa. Yang bagaimana yang bagus kemungkinan bisa menggunakan sejenis tantalum, kalau yang sedang mungkin bisa menggunakan milar, kemudian yang biasa menggunakan keramik. Biasanya di setiap pembelian non polar ini berbeda harga, biasanya juga berbeda kualitas. Itu ya sahabat, saya kira ini sudah detail ya. Nanti bisa sahabat tirukan kalau ingin merakit seperti ini. Mungkin ini dulu ya sahabat ulasan yang saya sampaikan. Untuk menyalakan mungkin di next videonya sudah panjang, jadi nanti bosen. Insya Allah nanti di lain waktu dan kesempatan saya akan sambung kembali di part 2 nya. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan. Nanti kalaupun masih ada kesulitan seperti ini, sahabat tuliskan di kolom komentar sebelum nanti saya buatkan part 2. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.